Oke, teman-teman, saya akan berbagi lagi mengenai ilmu teknik sipil yaitu time schedule. Nah, perlu kita pahami time schedule itu bentuknya seperti S. Kita coba buka ya. Nah, ini dia berbentuk S. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa S ini bukan dibuat seperti S saja, tapi kita harus evaluasi. Karena kunci daripada penyelesaian kegiatan adanya di time schedule. Nah, kita coba ya, kita lihat, kita perbesar di sini. Jadi umpamanya di kota A kita membuat satu perencanaan, satu proyek dengan kegiatan dari divisi 1 sampai divisi 8 ini dengan kegiatan yang begitu banyak. Nah, setelah kita hitung volumenya dengan jumlah uangnya, ini tidak ditampilkan di sini, dia dijepit di antara E dan A ini. Kita munculkan aja bobotnya. Nah, setelah bobotnya ada, kita kontrol dulu dia harus 100. Nah, kemudian ini dibuat dalam bentuk grafik. Saya mungkin tidak ajarkan bagaimana cara membuat grafik. Jadi kalau cara membuat grafik itu ilmu komputer. Nah, tutorial di ilmu komputer saya bisa dilihat bagaimana caranya, tapi di sini kami hanya membuat menjelaskan tentang evaluasi bagaimana caranya membuat. Nah, kita ini dulu supaya lebih mudah, kita fresh finish sini, nah supaya mudah dikontrol. Nah, ini kita lihat ada beberapa bobot di sini. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami pekerjaan yang mana duluan yang harus dilaksanakan. Itu yang intinya. Dan kita harus memperkirakan kira-kira berapa hari bisa dilaksanakan. Tuh. Nah, kemudian kita kontrol, nanti ada kontrolnya di belakang. Jadi seperti ini, mobilisasi. Mobilisasi maksudnya ini pada saat memulai pekerjaan, mobilisasi tenaga, mobilisasi alat, mobilisasi dan sebagainya. Nah, ini diperkirakan ya memang ini umum 1 bulan lebih. Kemudian manajemen lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke fisiknya. Ada pekerjaan pasangan batu. Nah, ini yang perlu betul-betul dianalisa dengan baik. Jadi untuk sementara yang dengan angka 5,46 ini bobotnya itu luar biasa. Lumayan lah. Jadi sementara pekerjaan batu mortar itu memerlukan satu keahlian dan juga kita kebanyakan terkendala di tenaga. Nah, inilah yang perlu dianalisa. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita lihat seperti di sini timbunan pilihan itu 15 mungkin. Ini yang paling besar ini pasangan 16%, yaitu pasangan fondasi batu belah sama. Jadi kita lihat-lihat yang kira-kira yang kritis, tentu yang lebih besar bobotnya. Nah, ini kita bagi kemudian kita lihat bobot-bobot yang ada di bawah. Ya tentu kita lihat perkembangannya. Bobot yang tertinggi di sini adalah 5% dari anggaran. Ya, kita upayakanlah persentase maksimal itu sekitar 7-8. Kalau enggak itu agak berat. Nah, lalu kemudian setelah kita bagi dengan penjumlahan yang ada sudah dalam bentuk S. Nah, tidak hanya sampai di situ, kontrol terakhirnya ada di sini. Nah, saya ambil ada beberapa kegiatan yang saya anggap cukup perlu perhatian. Nah, di sini untuk pasangan batu mortar, sini ya. Jadi saya juga hitung minggunya itu ada 16 minggu, sehingga dari produksi volume yang ada, kita lihat di sini F2 Fn F2. Nah, ini jadi jumlah volume dibagi dengan minggu. Nah, itu sehingga volume per minggu itu kita harus peroleh seperti ini produksi per minggunya.
Nah, kita tahu dalam satu minggu itu ada 6 hari efektifnya. Nah, ini. Sehingga per hari itu dia harus produksi 24,56 kubik. Nah, perlu kita tahu bahwa kemampuan per kelompok apa namanya itu dalam pasangan batu itu kemampuannya rata-rata hanya 3 kubik sampai 4 kubik, sehingga kami ambil rata-rata 3,5. Nah, sehingga kalau kita mau peroleh per hari 24 dengan per kelompok 3,5, tentunya ya 25 dibagi 35. Sehingga kita butuhkan 7 kelompok pasangan batu. Nah, ini nih yang perlu perhatian serius. Pekerjaannya sederhana, tapi kata kuncinya di sini. Dalam 7 kelompok itu ada 5 orang. Jadi diperkirakan ada 5 orang. Jadi 5 orang itu ada operator molennya 1, kemudian angkat material 2, angkat campuran 2, tukangnya 1. Nah, sehingga total orang yang dibutuhkan itu adalah, nah ini dalam satu kelompok 5, kemudian dibutuhkan 7 kelompok, berarti 35 orang. Nah, inilah orang yang dibutuhkan, ya kita bulatkan di sini. 35 orang dalam satu hari. Itu kayaknya berat, 35 itu. Nah, ini disinilah evaluasinya. 35 orang itu ya kelihatannya kedengarannya sih sedikit, tapi cukup berat karena masih ada pekerjaan lain. Jadi seperti itu cara menganalisanya. Jadi kita hitung per minggunya, produksi per minggu, kemudian per hari, kemudian kemampuan per kelompok, ya itu kan muncul kelompok. Nah, satu kelompok itu berapa orang? Nah, sehingga muncul ini, kita butuh 35 orang per hari. Ya, kategorinya di sini kategori berat. Lalu kemudian ini lagi yang besar juga. Ini kalau kita lihat bobotnya di sini ini cukup luar biasa. Nah, ini nah ini timbunan pilihan ini 15% dari anggaran. Jadi itu ini juga dibagi per minggu. Itu karena ini merupakan perkiraan yang tentunya juga harus punya dasar. Nah, di sini sehingga di sini juga 16 minggu. Sementara volume yang ada 53. Sehingga volume yang dibutuhkan dalam satu minggu yaitu ini 53 per 16, angka ini 16. Nah, sehingga per minggu itu 3.000 kubik. Nah, sehingga dalam satu hari itu kan 6. Ini 6 produksi per harinya. Sehingga 3.000 per 6 harusnya 5.000. Nah, kemampuan kendaraan itu ada rata-rata 3 kubik lah kita hitungnya. Sehingga kalau 3 kubik itu dibutuhkan rate atau frekuensi keseluruhan per hari itu 187 rate. Nah, kita asumsikan satu mobil itu kira-kira 3 rate. Nah, sehingga kita bagi dari jumlah rate kemudian frekuensinya, sehingga kita butuhkan jumlah kendaraan itu 62,39. Kita bulatkan ke bawah 62. Nah, ini 62 kendaraan per hari ini terlalu ramai. Ini sangat berat. Nah, kita mau gerakkan itu akan terkendala di pekerjaan lain. Jadi ada beberapa kategori di sini. Lalu kemudian kita di pekerjaan kelas A. Ini kelas A. Kelas A sama cara menganalisanya. Di kelas A itu bobotnya cukup rendah memang nih dengan kelas B. Ya sama, jadi 2,4 ini jadi di schedule-nya ini kita perkirakan bisa dikerja
itu selama 12 minggu. 12 minggu. Sehingga kita bagi dulu 12 minggu, yaitu jumlah total volume yang ada di sini dibagi dengan minggunya, sehingga per minggu produksinya di hasil produksinya seperti ini. Nah, kemudian dalam 1 minggu itu kan 6 hari, sehingga 204 itu dibagi dengan 6, muncullah produksi per hari. Nah, di sini juga, nah kemampuan sama, membutuhkan kendaraan itu kita anggap rata-rata dia pakainya 3 kubik, sehingga jumlah rate itu dalam 1 hari itu dibutuhkan 11. Nah, kemudian kita asumsikan lagi sama bahwa per hari itu membutuhkan jumlah rate sebanyak 3, sehingga muncul total kendaraan per harinya itu 3,79 atau 4. Ini masih ringan. Nah, kalau kita berbicara kendaraan untuk kelas A, oke. Tetapi kalau dijumlah dari atas, sehingga kalau dia bersamaan berjalan ini, itu tambah berat lagi. Nah, disinilah fungsinya kita di dalam menganalisa namanya time schedule. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan itu kontrolnya bagus. Jadi bukan dibuat hanya huruf S saja. Jadi sebelumnya sebenarnya ini kita harus evaluasi memang. Di kelas B juga seperti itu. Itu oke, artinya bisa dilaksanakan. Kemudian, nah ini juga pekerjaan struktur beton itu dengan jumlah 90 meter kubik. Nah, saya lebih condong ke yang berat-berat ya. Nah, ini 1000 beton siklop ini. Nah, yang perlu kita tahu, kalau siklop itu kan pekerjaannya juga terbatas, apalagi kalau tempatnya sangat terbatas. Pekerjaan siklop ini kan di dalam tanah. Nah, kalau di sini bobotnya sih agak rendah. Nah, ini jadi kita laksanakan itu dengan perkiraan jumlah minggu, berapa ini? 16 ya, sama. Jadi ya sama perhitungannya tadi, per minggu berapa, kemudian dalam per hari berapa, kemudian kemampuannya dalam satu kelompok berapa, sehingga membutuhkan jumlah kelompok. Nah, dibutuhkan berapa orang satu kelompok, sehingga muncul dia dibutuhkan 8 orang. Ini sedang lah, mau berat juga tidak, tapi sedang. Nah, kemudian di volume ini, karena volumenya juga banyak, beton FC10 itu biasanya beton rambat itu. Nah, ini dianggap berat karena ya volumenya yang cukup luar biasa, itu 2000 kubik. Nah, kita merencanakan di sini sama 16 minggu. Sehingga per minggu itu 172,45 per minggu. Jadi perharinya 28. Kemudian kemampuan per kelompoknya itu 5 kubik. Kemudian sehingga membutuhkan jumlah kelompok sebanyak ini, per kelompok 3 orang, sehingga muncul dibutuhkan 18 orang per hari. Ini kalau di jumlah orangnya semua luar biasa, itu termasuk berat. Jadi saya kira itu teman-teman. Jadi kalau membuat satu time schedule harus dianalisa. Ini jarang saya lihat yang menganalisa. Dan yang lebih parahnya, setelah dilaksanakan proyek kegiatan, tidak dianalisa, hanya memburu bentuk S yang sesungguhnya belum bisa kategori minus, sudah minus karena rencananya terlalu tinggi. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap juga di waktu 1 bulan itu kita jangan terlalu berat kegiatan ya. Kita
yang ringan-ringan dulu karena di sini memang masih persiapan ini. Mobilisasi alat, persiapan apa, kemudian mobilisasi tenaga, ya macam-macam lah namanya persiapan. Nanti di bulan kedua baru kita mulai naik. Ini yang perlu diatur. Ini juga jangan turun naik nih. Dan biasanya layaknya itu kami selama ini jangan melebihi 6%. Itu baru ideal. Jadi ini artinya perhitungan secara normal seperti biasanya ya ini yang kami dapatkan, sehingga nanti di dalam pelaksanaan kalau kita sudah analog di sini kita ketat di sini berat, apalagi ini sangat berat, kita harus betul-betul manage karena kalau tidak seperti itu tidak akan terselesaikan pekerjaan. Jadi ada kontrol-kontrol kritis yang memang kita hitung sejak awal. Nah ini banyak yang membuat schedule itu tidak ada analognya seperti ini, sehingga ya mereka tidak bisa prediksi dan tidak bisa kontrol bahwa apa yang akan terjadi besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi ya begitu teman-teman ya. Jadi kalau bikin schedule jangan cuma yang penting bentuk S. S-nya ini gampang diatur apa huruf S-nya. Tapi apa layak atau tidak itu yang terpenting di dalam membuat satu time schedule. Ya itu teman, saya kira itu yang bisa sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.